bersama kita bangkit. Pada hari ini kita panen bibit ya, atau benih seluas 5,4 hektar yang berada di wilayah Jakarta Timur. Ini suatu potensi yang unik, sangat unik sekali. Makanya pada hari ini saya undang kementerian. Tentunya harapan kita dari Pemprov DKI, kementerian bisa intervensi membantu. Sesuai dengan SK Gubernur tahun 90, ini menjadikan sawah abadi, peruntukannya nggak akan dirubah, tetap selamanya sawah abadi. Untuk abadi perlu bantuan dari pemerintah pusat, mungkin mesin dan sebagainya, supaya betul-betul tempat ini sangat dan punya manfaat buat sawah-sawah yang ada di DKI Jakarta. Kurang lebih ada 414 hektar. Dari mana benihnya? Dari sini ya, variannya juga bagus. Tadi dari BPS udah menyampaikan di Ciherang, tentunya perlu dukungan dari pemerintah pusat. Di timur hanya ini Pak, ada tapi ya mungkin nggak terlalu besar ya, artinya kita nggak konsentrasi karena kan ini memang udah di SK Gubernur, udah dasar hukumnya udah jelas, tidak akan dialihkan fungsinya, tetap menjadi sawah abadi. Benihnya 25 ton. Disebarnya ke dua wilayah, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kurang lebih 414 hektar. Ya, ini adalah bentuk kolaborasi kita Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pertanian tadi yang disebutkan oleh Pak Wali. Namun demikian memang di sini adalah lokasinya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Memang sangat berperan sekali bagaimana tadi Pak Wali menyampaikan. Pemprov DKI Jakarta tidak akan bisa jalan sendiri seperti itu kan, butuh dari bantuan pemerintah pusat. Kalau dari kami sendiri, Dinas Teknis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, kami melakukan pendampingan terhadap para petani-petaninya. Pendampingannya dalam bentuk apa? Yang pertama adalah pemilihan bibitnya. Kemudian ketepatan masa tanam dan masa panennya. Kemudian apabila terjadi hal-hal tiba-tiba terjadi serangan, hama, atau tiba-tiba terjadi hujan yang curahnya lebih tinggi, itu sesegera mungkin kita mitigasi. Nah, kemudian satu izin menyampaikan kembali Pak Wali, dengan adanya pupuk subsidi itu yang kita harapkan lebih baik lagi, entah itu nanti tentang SOP-nya atau nanti tentang penyebarannya, seperti itu. Ya, jadi memang sebagaimana kita ketahui nyaris 99% bahan pangan yang ada di DKI Jakarta itu berasal dari luar. Nah, inilah kemudian sekali lagi saya sampaikan, pembangunan pertanian di DKI Jakarta tidak berbasis lahan, tetapi berbasis ruang. Contoh Jumat yang lalu kita bersama dengan Wali Kota Jakarta Timur membentuk kampung buah di sepanjang perjalanan bantaran-bantaran kali ataupun di lokasi-lokasi lahan-lahan yang sampai saat sekarang ini belum dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk menjadikan Jakarta sebagai resilient city atau kota yang berketahanan. Dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat kita bisa menyiapkan pangannya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi seperti itu ya. Butuh support full dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Bagaimana kemudian nanti kalau DKI Jakarta bisa mendapatkan alat-alat yang lebih bagus lagi sesuai dengan teknologinya, biar kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berproduksi.